Kau yang bertakhta di atas pujian dan penyembahan kami. Tiba saatnya ya Tuhan, kami siap untuk duduk diam di bawah kaki-Mu, dengar firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi setiap jemaat-Mu. Teguhkan setiap firman dengan tanda kuasa dan mujizat. Terlebih kami akan bersatu dengan tubuh darah Yesus. Kami percaya pagi ini yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, setiap kuk dan belenggu dipatahkan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Shalom saudaraku. Sukacita sama setiap saudara. Selamat datang di rumah Tuhan di Tiberias Gading Nias, dan juga dalam hadirat Tuhan setiap jemaat yang bergabung lewat live streaming. Berkat perkenanan Tuhan atas setiap kita. Hari ini saudaraku, saya mau berbicara mengenai rahasia dari keempat makhluk. Itu tema khotbah saya hari ini, keempat makhluk hidup atau keempat makhluk di kitab Wahyu, di mana di kitab Yehezkiel disebutnya sebagai makhluk hidup, di kitab Wahyu hanya disebut sebagai makhluk. Tapi saya terlanjur memberikan judulnya itu versi Yehezkiel, yaitu keempat makhluk hidup. Dan saya mengajak kita untuk buka firman Tuhan di Wahyu pasalnya yang keempat. Wahyu pasalnya yang keempat, kita mau baca ayatnya yang ke-6 mengenai rahasia dari keempat makhluk. Kita mau lihat Wahyu 4 ayatnya yang ke-6. Ya. Dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal di tengah-tengah tahta itu, dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata di sebelah muka dan di sebelah belakang. Oke, 4 makhluk ini. Dan saudaraku, kita lihat ayat yang ke-7. Lanjut ayat 7. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa. Yang pertama seperti apa? Singa. Jadi saudara hafalin itu ya. Makhluk pertama seperti singa. Lanjut. Dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu. Yang kedua apa? Anak lembu. Lanjut. Dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia. Yang ketiga apa? Manusia. Lanjut. Dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Yang sedang terbang. Burung nasar ini dalam versi bahasa Inggris Raja Wali, dan saya lebih suka membayangkannya sebagai eagle atau Raja Wali, karena kalau saudara cek dalam bahasa Inggris itu Raja Wali. Jadi terlanjur terpatri di imajinasi saya bahwa ini adalah Raja Wali. Jadi muka pertama, makhluk pertama mukanya seperti apa saudara? Singa. Yang kedua? Anak lembu. Yang ketiga? Manusia. Dan yang keempat? Burung nasar atau Raja Wali. Ya, saya lebih suka menyebutnya sebagai Raja Wali. Dan gampang untuk mengingatnya ini saudara. Ya, saudara ingat aja Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Karena Matius adalah Injil yang ditulis untuk menggambarkan Yesus sebagai raja, dan gambar raja itu adalah singa. Ya, dia raja orang Yahudi, dan kitab Matius itu ditulis dengan audiensi yang ditargetkan adalah orang Yahudi. Ya, jadi Matius itu menggambarkan Yesus sebagai raja. Itu kenapa ada silsilah di kitab Matius untuk menyatakan kepada orang Yahudi ya bahwa Yesus adalah raja. Matius Yesus sebagai raja singa. Ya, yang kedua yaitu anak lembu menggambarkan Yesus sebagai hamba. Ya, lembu adalah hewan pekerja dan hewan korban. Ya, dia untuk dibawa korban, ritual korban di Israel zaman kuno, sehingga Markus menggambarkan Yesus sebagai hamba. Ya, itu kenapa nggak ada silsilah di kitab Markus, karena hamba nggak butuh dan tidak perlu diketahui silsilahnya. Dan yang ketiga adalah Injil Lukas menggambarkan Yesus sebagai manusia. Itu kenapa frasa anak manusia paling banyak ada di Injil Lukas, untuk menggambarkan bahwa Yesus itu manusia banget, manusiawi banget. Dan ada silsilah di Injil Lukas. Ya, karena manusia tentu punya asal usul, manusia punya silsilah. Ya, dan yang keempat adalah Yesus sebagai anak Allah, yaitu burung Raja Wali. Yesus yang dari surga, keilahian Tuhan Yesus.
Itu kenapa di kitab Yohanes, saudara, di Injil Yohanes tidak ada silsilah. Pada mulanya adalah firman. Ya, dan firman itu adalah Allah, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Tidak ada silsilah. Jadi saudara lihat 4 gambar Tuhan Yesus dalam image yang suci ini, saudara. Ini adalah kerubium. 4 kerubium ini adalah image yang sangat suci. Dan 4 makhluk ini dilihat oleh Yohanes, dan juga dilihat oleh Yesaya, dan juga dilihat oleh Yehezkiel. Dan image ini adalah image yang suci. Bahkan orang Yahudi tidak dianjurkan untuk misalnya membaca Yehezkiel pasal 1 untuk membaca mengenai 4 makhluk ini, nggak boleh sembarangan. Ya, itu harus persiapan khusus. Karena perikop mengenai takhta Allah, kemuliaan Allah di takhta Allah dan kerubium ini adalah image yang kudus. Dan kerubium ini juga adalah lambang Tiberias. Amin, saudara. Yaitu adalah kerubium yang bersayap. Dari mana kita tahu bahwa keempat makhluk ini bersayap, dan saya sebut itu sebagai kerubium. Nanti kalau saudara baca di Yehezkiel pasal 10, saudara akan tahu bahwa keempat makhluk ini adalah kerub atau kerubium. Kita lihat ayat yang ke-8. Tolong dibaca ayat 8. Wahyu 4 ayat 8. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6. Oke, stop aja. Saudara sudah tahu bahwa mereka apa? Bersayap. Yang masing-masing itu semuanya bersayap. Dan saya mau saudara ingat ini sebelum kita akan ke Wahyu 6, ya. Dan ayat dari moto Gereja Tiberias, minyak dan anggur tidak dirusakkan. Itu Wahyu berapa, ayat berapa? Wahyu 6 ayat 6. Ya, jemaat Tiberias nggak boleh lupa. Itu Wahyu 6 ayat 6. Nanti kita akan ke Wahyu 6, tapi saudara harus ingat ini bahwa makhluk pertama mukanya apa? Singa. Makhluk kedua mukanya anak lembu. Makhluk ketiga manusia, dan yang keempat adalah Raja Wali, ya, atau burung nazar. Kita lihat sekarang Wahyu pasal yang ke-6. Wahyu pasal yang ke-6 ayatnya yang pertama, silakan. Silakan. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh mantra itu, dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu Yang pertama dari keempat makhluk. Makhluk pertama wajahnya apa, saudara? Singa. Berarti ini wajahnya apa? Ini wajahnya singa yang lagi ngomong. Lanjut. berkata, dengar suara bagaikan bunyi guru, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Perhatikan, saudara. Ya, jadi makhluk pertama mukanya apa? Singa. Jadi makhluk yang mukanya singa melepas kuda warna apa? Kuda warna putih. Saudara ingat itu ya. Jadi makhluk yang mukanya apa? Singa. Makhluk pertama bermuka singa melepas kuda warna putih. Lanjut ayat 3. Dan ketika anak domba itu membuka mantra yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, mari. Makhluk yang kedua mukanya apa, saudara? Anak lembu. Ya, saudara ingat ini. Ini binatang. Singa adalah binatang rajani, ya, tapi raja, berbicara mengenai raja. Ya, dan lembu berbicara mengenai korban, ya, hewan pekerja dan hewan korban. Itu kenapa di kitab Markus paling banyak ada kata segera, saudara, ya. Segera Yesus pergi ke padang gurun untuk dicobai iblis, segera ya ia dibaptis, ia segera menyembuhkan banyak orang dan melayani. Kata segera itu paling banyak di kitab Markus, menggambarkan bahwa ia adalah hamba, seorang pekerja dan seorang yang berkorban. Karena binatang korban yang paling besar itu lembu. Lembu lebih besar dari domba, betul saudara? Ya, kalau lebih kecil lagi burung tekukur, itu bisa dikorbankan. Yang biasanya diberikan kepada orang yang kurang mampu misalnya. Ya, dia akan berikan burung tekukur. Orang yang lumayan secara ekonomi, ya akan menyerahkan domba atau kambing untuk dikorbankan. Tapi binatang korban yang paling besar itu tentu adalah lembu. Jadi lembu ini adalah makhluk yang
kedua, wajah anak lembu. Lanjut. Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Perhatikan saudara, perhatikan ya. Jadi makhluk yang kedua wajahnya tadi apa? Anak lembu, melepaskan kuda warna apa? Merah. Saudara ingat ini ya, bahwa kuda merah dilepaskan oleh makhluk wajahnya apa? Anak lembu. Wajah makhluk yang kedua. Makhluk yang pertama wajahnya apa? Singa. Melepas kuda warna putih. Ya, lanjut. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, "Mari." Makhluk yang ketiga. Mukanya apa saudara? Manusia. Lanjut. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam, dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Saudara ingat ya, makhluk yang ketiga mukanya anak manusia, melepas kuda warna hitam. Ya, lanjut. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Jangan rusakkan minyak dan anggur. Dan itu iman percaya kita di situasi akhir zaman ini. Setiap jemaat Tiberias boleh percaya yang ada minyak dan anggurnya tidak akan dirusakkan. Jadi kuda ekonomi, kuda hitam, kuda ekonomi, kuda resesi ekonomi, di mana ada shock, gangguan pada suplai komoditas, yaitu komoditas makanan. Ya, secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar, itu artinya kelaparan. Tapi di tengah kelaparan, minyak anggur tidak akan dirusakkan. Jadi saudara ingat baik, ya, makhluk yang ketiga wajah manusia melepas kuda warna hitam, yaitu kuda ekonomi, ya, atau resesi ekonomi. Lanjut. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Makhluk yang keempat wajahnya apa saudara? Raja Wali, ya, yang sedang terbang. Ya, burung Raja Wali yang sedang terbang. Saya nggak tahu bedanya burung Raja Wali mukanya sedang terbang sama lagi diam, apa bedanya. Tapi itu yang digambarkan dalam Alkitab untuk menggambarkan bahwa Yesus datang dari surga. Ya, keilahian Tuhan Yesus. Ini Injil Yohanes. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Ya, Injil Yohanes adalah Injil yang paling menggambarkan keilahian Tuhan Yesus, di mana Injil Lukas menggambarkan bahwa dia 100% manusia, Injil Yohanes menggambarkan dia adalah 100% Allah. Ya, jadi makhluk yang keempat ini berwajah burung Raja Wali, dia melepas kuda yang terakhir. Kita lihat ayat 8, lanjut. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya, dan kepada mereka diberikan kuasa atas perempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan, dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Jadi kuda yang terakhir itu adalah kuda, ini musuh yang terakhir yang Alkitab katakan yang akan ditaklukkan di bawah kaki Kristus. Musuh yang terakhir adalah maut. Paulus katakan, ya, yang akan ditaklukkan di bawah kaki Kristus itu dilepaskan oleh makhluk yang keempat yang berwajah apa saudara? Burung Raja Wali melepas kuda warna apa? Hijau kuning. Ya, hijau kuning ini adalah belang-belang. Versi lainnya adalah pucat. Ya, ini warna kematian. Pucat itu warna maut, warna kematian. Ya, kalau jenazah, mayat itu dibiarkan, itu warnanya akan hijau ke kuningan. Karena dalam bahasa Inggrisnya misalnya dikatakan ini pale atau kuda yang berwarna pucat, ya, yaitu hijau kuning. Kita dapat gambaran, ya, dan jangan lupa gambar image ini. Ya, saudara buat catatan dalam ingatan saudara,
Ya, makhluk pertama singa melepas kuda warna apa? Putih. Makhluk kedua mukanya anak lembu melepas kuda warna merah. Makhluk ketiga wajahnya apa? Manusia melepas kuda warna hitam. Ya, makhluk keempat wajahnya Raja Wali melepas kuda hijau kuning. Ya, bagus, pintar saudara. Ya, sekarang kita ke Zakaria, saudara. Kita ke Zakaria pasalnya yang ke-6. Zakaria pasalnya yang ke-6, kita mau overview, kita mau lihat kembali. Ya, ada beberapa kuda ini yang dilihat oleh Nabi Zakaria, dan minggu lalu saya khotbahkan mengenai posisi masing-masing kuda ini. Coba lihat Zakaria 6 ayatnya yang ke-6. Ya, boleh dibaca, silakan. Yang ditarik oleh kuda hitam itu keluar ke tanah utara. Ya, stop. Ya, jadi kita mau posisikan mereka masing-masing. Kuda ini posisinya ada di mana? Ya, dikatakan kuda hitam itu ke arah utara, berarti kuda hitam itu posisinya ada di selatan. Kalau saya pergi ke arah utara, berarti saya ada di selatan. Betul nggak? Iya aja, udah iya aja. Kalau saudara nggak ngerti, iya aja. Kalau saya mau ke utara, berarti saya ada di sebaliknya. Ya, saudara catat bahwa kuda hitam ada di selatan. Ya, dia ke arah utara, berarti dia di mana? Berarti dia ada di selatan. Ya, lanjut. Yang putih itu keluar ke arah barat. Yang putih ke arah barat, berarti dia ada di mana posisinya? Sebaliknya. Ya, dia ada di timur. Saudara catat itu. Ya, putih ada di timur. Catat dalam ingatan kita. Lanjut. Yang berbelang-belang itu keluar ke tanah selatan. Yang belang-belang atau yang hijau kuning, ya, itu ke tanah selatan. Berarti posisinya di mana? Hijau kuning. Dia ada di utara. Berarti sisanya adalah kuda merah. Dia ke arah timur dan posisinya ada di barat. Ya, dan minggu lalu saya khotbahkan ya bahwa kuda hitam ini jelas dia ekonomi, dia bawa timbangan berbicara mengenai perdagangan. Jadi itu resesi ekonomi. Kuda hijau kuning jelas dia adalah maut dan kerajaan maut, musuh terakhir yang akan ditaklukkan di bawah kaki Kristus. Ya, tapi kuda putih dan kuda merah mungkin kurang mengenai penjelasannya. Ya, dan minggu lalu saya katakan ya bahwa saya percaya bahwa kuda putih ini berbicara mengenai agama, ya, dan kuda merah berbicara mengenai ideologi. Karena agama itu semua dari timur. Ya, semua agama dan timur itu lebih spiritual, di mana barat itu lebih intelektual. Ya, kuda merah saya katakan minggu lalu itu adalah ideologi. Ya, dan semua ideologi ada di barat, karena kuda putih ada di timur, dan semua agama seperti Indonesia ini mengakui 6 agama. Dan semua agama dari timur atau dari Asia. Betul nggak saudara? Nggak ada agama dari Eropa, nggak ada saudara. Ya, semua dari Asia, semua dari timur. Dan semua ideologi, komunisme, kapitalisme, ya, feminisme, fasisme, dan lain sebagainya, itu dari barat. Ya, karena orang timur lebih spiritual, ya, orang barat itu lebih intelektual. Dan saudaraku, ya, agama dan ideologi ini yang membuat manusia memiliki mental kelompok, mental kolektif, dan saling membunuh. Tidak ada kekuatan yang membuat manusia itu saling membunuh dan saling menghancurkan satu sama lain lebih daripada kekuatan dari agama dan ideologi yang membuat manusia merasa paling benar sendiri dan memandang dunia ini dengan narasi dualisme. Ya, kita lawan mereka, us versus them. Ya, kita lawan mereka dan melihat dunia ini dengan kacamata perspektif dualisme baik dan jahat. Ya, kita baik, mereka jahat. Kita baik, mereka kafir. Ya. Kita sebagai korban, mereka yang jahat sebagai pelaku. Dan apa kesimpulannya kalau engkau punya perspektif seperti itu? Ya, kesimpulannya adalah bantai, ya, bantai saja pihak yang lain.
Dan saya percaya bahwa obat penawar dari ideologi dan pembenaran diri sendiri ini adalah salib Yesus. Karena saudaraku, saudara nggak bisa merasa benar sendiri. Karena semua orang berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang berdosa, ya. Dan kita dibenarkan oleh darah Yesus. Dan kita nggak bisa melihat diri kita yang paling benar dan dunia orang lain itu kafir dan paling jahat, dan melihat dunia ini dari kacamata dualisme yang narasinya itu penuh dengan kebencian. Saya percaya bahwa obat dari pembenaran diri sendiri ini adalah darah Yesus, adalah salib Yesus, adalah Injil Kristus. Karena ideologi dan pembenaran diri sendiri dengan agama ini, saudara, itu berbahaya. Itu yang membuat manusia memiliki faham yang fundamental, ekstremis, dan radikal dengan narasi dualisme baik jahat. Ya, kita baik, mereka jahat. Dan kita merasa paling benar sendiri. Dan kalau dunia memiliki narasi yang seperti itu, saudaraku, maka manusia antar kelompok akan saling membunuh. Ya, karena yang menyatukan kelompok manusia itu selalu dari sepanjang zaman, ya. Itu sukulah, agamalah, raslah, atau ideologi. Tetapi di akhir zaman ini kita mau mengingat bahwa yang ada Yesusnya, yang ada minyak dan anggurnya tidak akan dirusakkan. Minyak dan anggur berbicara mengenai karya penebusan Kristus. Ya, minyak ini adalah berbicara mengenai Kristus, yaitu Dia yang diurapi. Ya, dan anggur ya berbicara mengenai darah Kristus, yaitu darah pengorbanan. Jadi saudara dapat petanya. Ya, saya kasih peta di sini ya, bahwa kuda putih itu dilepas oleh makhluk yang pertama. Wajah makhluk yang pertama, wajahnya apa saudara? Singa. Dan kuda putih posisinya di mana? Di timur. Ya, kuda putih timur. Dan kuda merah posisi di barat. Dilepas oleh makhluk yang kedua. Wajah makhluk yang kedua adalah anak lembu. Ya, posisi di barat. Ya, dan kuda yang ketiga, kuda hitam, posisi di selatan. Ya, dia di bawah. Posisi ada di selatan, dilepas oleh makhluk yang ketiga, wajahnya apa? Manusia. Ya, posisi ada di selatan. Dan yang terakhir posisi di atas, utara. Ya, kuda hijau kuning, maut dan kematian, dilepas oleh makhluk yang keempat, wajahnya apa? Raja Wali. Ya, jadi kita lihat timur, barat, utara, selatan. Ya, timur barat saya percaya berbicara mengenai posisi dunia. Ya, dunia bisa dibagi jadi timur dan barat. Ya, jadi agama itu dari timur, ideologi dari barat, utara dan selatan. Menurut saya itu tidak berbicara mengenai posisi di dunia, tapi berbicara mengenai dunia ini dan dunia yang lain. Ya, dunia alam ini dan alam yang lain. Ya, karena maut dan kematian itu alam yang lain. Betul saudara? Tapi di alam ini ya kita mengalami tantangan, kemiskinan, kemelaratan, ya, itu ekonomi, itu selatan berbicara mengenai alam ini. Ya, utara berbicara mengenai alam yang lain yang kita tidak ketahui, yang masih merupakan misteri bagi kita, yaitu maut dan kematian. Jadi saudara lihat gambaran ini. Dan saudara yang terkasih, ada satu pasal yang indah di Perjanjian Lama, yaitu yang saya yakin kalau kita nggak mengerti hal ini, kita akan baca pasal itu dengan ngantuk karena sepertinya membosankan. Tapi karena saudara sudah mengerti, ya posisi kuda-kuda ini ada di mana, dan saudara sudah mengerti makhluk-makhluk mana yang melepas kuda ini, sehingga pasal ini tidak akan membosankan bagi saudara, karena pasal ini berbicara mengenai tata cara Israel berkemah.
Dan bagaimana mereka berkemah itu diatur oleh Tuhan melalui Musa. Dan saudara akan lihat bahwa 3 tokoh ini dalam Alkitab yang menulis 3 kitab yang berbeda menjabarkan sesuatu yang sangat klop dan sangat cocok padahal mereka tidak janjian. Kita lihat Zakaria, ya tadi kita baca Wahyu. Wahyu ditulis oleh siapa? Siapa yang menulis kitab Wahyu? Yohanes. Dan kita mau lihat kitab Bilangan pasal 2 yang ditulis tentu oleh Musa. Dan Bilangan pasal 2 ini, saudaraku, berbicara mengenai bagaimana Israel berkemah. Dan bagaimana mereka berkemah itu diatur oleh Tuhan. Coba kita lihat Bilangan 2 ayat 1 dan 2. Silakan. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, orang Israel harus berkemah masing-masing dekat panji-panjinya. Dekat apa? Panji-panjinya. Lanjut. Menurut lambang suku-sukunya. Menurut lambang suku-sukunya. Lanjut. Mereka harus berkemah di sekeliling kemah pertemuan agak jauh daripadanya. Jadi Israel ada berapa suku, saudara? 12 suku. Dan bagaimana mereka berkemah itu diatur. Lanjut. Yang berkemah di sebelah timur. Sebelah timur, catat. Sebelah apa? Timur, dekat Panji-panjinya. panji-panjinya. Lanjut. Ialah Laskar Yehuda. Laskar apa, saudara? Yehuda. Dari Yehuda ditaruh di sebelah timur. Dan saya yakin saudara tahulah ya. Kalau saya tanya sama saudara, panji-panji Yehuda kira-kira gambarnya apa? Saudara pasti gampang jawab karena Yehuda Yesus disebut sebagai singa dari Yehuda. Jadi kalau saudara tebak bahwa Yehuda itu lambangnya singa 100, itu benar. Ini paling gampang ya, karena jadi Yehuda itu di sebelah timur ya. Dan kita langsung aja lompat ya. Jadi saudara ingat panjinya Yehuda itu ada di timur. Kita lompat ke ayatnya yang ke-10. Silakan. Panji-panji Laskar Ruben adalah di sebelah selatan. Ruben ada di mana? Selatan. Jadi saudara bayangkan timur tadi kuda apa? Kuda apa tadi timur? Kuda putih ya. Jadi di situ ada panji-panji Yehuda. Dan panji Yehuda itu lambangnya adalah singa, saudara. Ya, panji Yehuda lambangnya adalah singa. Dan makhluk pertama yang dibilang di kitab Wahyu tadi, lambangnya apa? Mukanya apa? Singa. Jadi kita lihat, ini bukan cocok logi, ini emang cocok. Yang setuju katakan amin. Saya tidak maksa di sini. Alkitab kita luar biasa, amin. Dan ada di sebelah timur. Ada di sebelah apa? Timur. Tadi kuda putih di timur yang melepas singa, wajah singa. Dan singa itu Yehuda. Dan Yehuda ditaruh di timur juga. Jadi Alkitab kita luar biasa. Yang sudah katakan amin. Jadi Yohanes, Zakaria, dan Musa nggak mungkin janjian, saudara. Karena secara fisik nggak pernah ketemu, ya. Yohanes secara fisik nggak mungkin ketemu sama Zakaria. Udah meninggal Zakaria. Ya, Musa bisa diperdebatkan ya, karena waktu Yesus berubah wujud di sebuah gunung ya, ada Elia dan Musa. Jadi mungkin bisa pernah ketemu singkat tuh Yohanes dan Musa, karena ada Musa dan Elia di sebelah Kristus. Tapi mereka nggak mungkin janjian, saudaraku ya. Jadi Alkitab kita luar biasa. Ya, jadi saudara lihat Yehuda ada di timur. Yehuda itu singa. Ya, dia melepas kuda putih yang di Zakaria 6. Kuda putih itu ada di mana? Di timur juga. Dan langsung lompat ke ayat yang ke-10 tadi kita ya. Jadi Ruben itu ada di selatan. Langsung kita lompat ke ayat 18. Silakan dibaca 18. Panji-panji Laskar Efraim menurut pasukan-pasukan mereka adalah di sebelah barat. Jadi Efraim ada di mana? Ada di barat. Ya. Dan kita sudah ada 3, dan yang terakhir ayat 25 yang keempat. Panji-panji Laskar dan adalah di sebelah utara. Dan Laskar dan ada di utara menurut pasukan-pasukan mereka. Nah, saudara yang terkasih, apa aja lambang panji-panji ini
Kita nggak tahu karena Alkitab tidak beritahu kepada kita. Tapi puji Tuhan ada sumber dari kitab-kitab kuno yang adalah komentari ya mengenai bilangan pasal 2 ini. Boleh ditampilkan di slide saya berikutnya ya. Ini adalah Keil and Delitzsch OT Commentary. OT itu Old Testament, Perjanjian Lama. Ya, OT itu Perjanjian Lama. Menurut Keil and Delitzsch ini, bahwa menurut Talmud dan menurut legenda Yahudi, perhatikan bahwa lambang Yehuda adalah singa. Kita nggak heran mengenai ini karena ya itu saudara pasti punya insting ya, karena Yesus adalah singa dari Yehuda. Ruben panji-panjinya adalah manusia. Saudara ingat itu. Ruben panji-panjinya adalah manusia. Efraim lambangnya, panjinya adalah lembu atau anak lembu, dan Dan yang terakhir adalah Raja Wali. Ya, jadi kita lihat betapa Alkitab kita luar biasa dan semuanya cocok. Ya, Ruben itu ada di selatan, dilepas oleh makhluk yang ketiga, yang mukanya adalah manusia, yang melepas kuda hitam tersebut. Yang kuda hitam juga tepat ada di selatan. Ya, Efraim misalnya ada di barat, dilepas oleh makhluk yang kedua, yang berwajah apa? Anak lembu, yang melepas kuda merah. Dan kuda merah ini menurut Zakaria 6 pas ada di barat. Alkitab kita luar biasa. Dan peta keseluruhannya saudara bisa lihat di yang terakhir, slide yang terakhir. Slide yang terakhir ini peta keseluruhannya ya, saudara bisa lihat ya bahwa Dan itu ada di utara, dan panji-panjinya adalah makhluk yang keempat, yang terakhir, yaitu Raja Wali yang melepas kuda hijau kuning dan seterusnya dan seterusnya. Dan umat Israel berkemah di tengah, saudaraku ya, mereka berkemah berada di tengah. Jadi 3 suku di utara, barat, timur, selatan, itu masing-masing 3 suku, dan yang di tengah itu adalah suku Lewi. Dan mungkin saudara bingung dan bertanya, berarti ada 13 suku. Betul, berarti ada 13, karena Yusuf dibagi 2. Ya, Yusuf dibagi 2, Efraim dan Manasye. Ya, jadi total 13 betul. Ya, jadi kalau jangan takut dengan angka 13. Angka 13 bukan angka jelek. Amin. Karena sebenarnya 13 suku Israel, betul. Ya, jadi banyak orang takut dengan 13 berarti karena Yusuf dibagi 2 dan Lewi itu ada di tengah untuk melayani kemah suci. Saudaraku, saya percaya bahwa panji-panji kita haruslah Yesus Kristus. Panji-panji kita bukan agama Kristen. Yang setuju katakan amin. Kita berkumpul di sini. Ya, karena kalau panji-panji manusia itu suku, agama, dan ras, manusia akan saling membunuh selamanya. Kita akan saling membenci dan saling membunuh, ideologi lah, jenis kelamin lah, atau identitas kelompok apapun, itu jadi panji-panjimu. Itu berbahaya. Tapi panji-panji kita adalah Tuhan Yesus. Karena yang ada minyak dan anggurnya tidak dirusakkan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk karya keselamatan yang Kau kerjakan. Di atas kayu salib Kau berikan hidupmu, nyawamu, ganti kami. Kami menghormati penderitaan yang Kau lalui dengan menghampiri meja perjamuan-Mu yang kudus dengan roti dan anggur di tangan kami. Roti dan anggur adalah bukti setiap penyakit kami sudah disembuhkan. Semuanya sudah selesai. Di atas kayu salib dengan perjamuan kudus ini kami nyatakan karya penebusan Yesus 2000 tahun yang lalu berlaku atas kami, atas keluarga kami. Mari kita angkat tubuh Tuhan. Yesus adalah imam besar agung dari pengakuan iman kita. Sama-sama kita katakan dalam nama Yesus, inilah roti hidup yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberi keselamatan, hidup kekal di kerajaan surga. Yang kedua, tubuh Yesus
memberikan tubuh dan jiwaku disempurnakan agar aku dan keluargaku dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, tubuh Yesus tertikam, tertombak di atas kayu salib. Kami tolak pisau, operasi pisau bedah tidak akan menjamah tubuhku. Kami tolak terkapar di rumah sakit. Kami tolak terkapar di meja operasi. Kami tolak celaka, mara bahaya, malapetaka. Kami tolak terkapar di ruang ICU. Aku percaya segala kutuk, segala penyakit, kelemahan sudah diangkat, sudah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan, inilah tubuh Yesus. Sesudah itu Yesus mengangkat cawan, mengucap syukur atasnya, seraya berkata, ambillah dan minumlah. Inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Mari kita angkat cawan Tuhan. Dalam nama Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang memberi pengampunan atas segala dosa, kesalahan kami. Kami janji bertobat, kami tolak setan dan segala perbuatannya keluarga kami, keluarga yang kudus. Kami tolak perzinahan, kami tolak poligami, jauhkan dari perceraian. Yang kedua, darah Yesus menyucikan, menguduskan kami. Kami termeterai sebagai warga kerajaan surga. Kami doa punya rumah di bumi dan di surga. Yang ketiga, oleh darah Yesus, oleh bilur Yesus, dari ujung rambut sampai ujung kaki, aku sehat, aku sembuh, pendengaran sempurna. Kami tolak tuli, penglihatan sempurna. Kami tolak katarak, kebutaan setiap sistem organ dalam tubuhku sempurna. Pernafasan, imunitas, kekebalan tubuh sempurna. Kami tolak COVID-19, kami tolak virus corona varian apapun atasku dan keluargaku. Dalam nama Yesus, pencernaan, peredaran darah, syaraf sempurna. Darahku tahir oleh darah Yesus. Kami tolak benjolan apapun, kami tolak kistemium, kami tolak kanker tumor, kami tolak diabetes, hepatitis, kami tolak asam urat. Dalam nama Yesus, kami tolak cuci darah. Sebut sakitmu masing-masing. Tuhan Yesus yang mengajarkan kepada gembala sidang gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini lebih dari roti mana bangsa Israel 40 tahun di padang gurun, dengan roti mana makan tidur diberkati, tidak kekurangan, kasut jubah tidak rusak, selalu baru. Dengan tubuh darah Yesus, berkat kami lebih dari itu. Kami tolak kemiskinan, kami tolak roh kekurangan, kami tolak roh kegagalan, hutang-hutang pribadi lunas bulan ini. Kami tolak kebangkrutan. Aku percaya segala kutuk, segala penyakit kemiskinan sudah diangkat, sudah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus.
Firman Tuhan berkata, di mana 2-3 orang percaya sepakat, apa yang diikat di bumi diikat di sorga, apa yang dilepaskan di bumi dilepaskan di sorga. Kita percaya minyak dan anggur tidak akan dirusakkan. Mari kita percaya sepakat, sama-sama kita angkat minyak urapan ini, dan sama-sama kita katakan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ialah minyak urapan yang kudus untuk memuliakan Allah dan manusia. Kami muliakan Yesus, Tuhan dan Allah kami yang ada di tengah kami, memberkati kami. Setiap tetes oles dari minyak urapan ini hari ini, yang sakit disembuhkan, mengusir setan-setan, hancurkan kuasa kegelapan, patahkan segala kuk dan belenggu dalam nama Yesus. Inilah minyak urapan. Oleskan atas kening, atas dahi, atas bagian tubuh yang sakit, dan percaya minyak dan anggur tidak dirusakkan. Berdoa ya Tuhan, untuk setiap pokok doa yang tertulis dalam kertas doa ini, kami bawa segala keinginan pergumulan anak-anak-Mu. Kau yang berfirman, doa orang benar dengan yakin didoakan besar kuasanya. Percaya pagi ini doa kami besar kuasanya. Engkaulah Tuhan yang dengar, Tuhan yang jawab doa kami. Kami berdoa berkati Ibu Marta di Sunter, sembuh, sehat, sempurna. Berkati, kami doa berkati Pak Alex, berkati Ibu Yulia, kami doa berkati Bapak Antonius, ayahanda dari Bapak David, sehat, umur panjang dan sembuh sempurna. Dan kami percaya Engkaulah Tuhan yang dengar, Tuhan yang jawab doa kami. Kami doa syafaat ya Tuhan, berkati gereja-Mu, berkati gembala dan ibu, Tuhan beri umur panjang, kesehatan, hamba-hamba-Mu yang melayani tempat ini, berkati. Kami doa berkati Bro Richard dan rekan worship leader, juga Bro Renaldi dan rekan imam pemusik dan tim singer, Asyar Collect and Glitters, Pak Ronald dan rekan-rekan pekerja, berkati bagian media dan semua alat-alat media, bahkan security. Kami doa ya Tuhan, lewat pelayanan kami di Tiberias, bilangan orang benar di Indonesia terus bertambah. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan, dimenangkan untuk tuayan di akhir zaman. Dan sebelum kami tinggalkan tempat ini dan tutup ibadah ini, kami terima berkat Tuhan. Berkat martir mengalir dari gembala sidang kepada setiap hamba Tuhan, setiap jemaat yang terkasih. Sebab Tuhan berfirman kepada Musa, ucapkanlah kata berkat ini atas Israel, dan aku akan berkenan untuk menaruh berkat ini atas mereka. Yevarecha Adonai Vayish merecha, Yair Adonai panav elecha v'chunnecha, Yisa Adonai panav elecha v'yashem necha shalom. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya atasmu dan memberi kepadamu kasih anugerah. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi bagimu shalom-Nya, damai sejahteranya untukmu dan anak-anakmu. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Hapus dosaku,